Ya. Yesus datang, ketika datang itu tahu bahwa mereka ada dalam kesulitan, mereka ada dalam tantangan, mereka ada dalam keraguan, mereka ada dalam kebingungan dan seterusnya. Yesus datang untuk memperhatikan mereka, menolong mereka, bahwa yang pernah dikatakan di Galilea ini, di Kana, di Kapernaum, di Nazaret ini, yang banyak Yesus buat mujizat itu, dia betul-betul bangkit dan dia menampakkan diri. Untuk apa? Supaya menghapus keraguan, menghapus kebimbangan, menghapus banyak hal tentang apa yang dikatakan tentang Yesus. Bapak-bapak semua, ini betasu khotbah dan kita sudah tahu. Tapi panitia-panitia ini jangan hidup dalam keraguan, jangan hidup dalam kecemasan, jangan hidup dalam kemarahan, karena sudah ada gunanya. Jadi Botong berhadapan Bapak Mamdong untuk satu tugas yang mulia. Ketika ada dalam tantangan itu, jangan takut bahwa Yesus akan hadir. Karena di Galilea itu bukan hanya ikan, tetapi juga ada angin taufan. Di Galilea itu juga banyak yang berteriak tentang Yesus. Tetapi Yesus datang dan memberi mereka ikan. Yesus datang dan menghardik angin itu. Itu Galilea, Pak. Berjalan. Dan Yesus pasti akan datang. Dia akan menolong Bapak-Bapak. Pak Pendeta mungkin ragu juga bahwa ini gedung ini kecil, dia bisa tampung ini banyak orang personnya. Pak Pendeta bilang, waktu Bapak sini, soal mau bilang ini gedung kecil, kau terima banyak orang. Kita terima, Tuhan yang akan membentuk. Jangan salah. Kalaupun kecil seperti ini, kita ada dalam sukacita dan kedamaian. Itu yang kita harus aminkan, bahwa kemuliaan nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Berjalan saja sampai di mana kita tertobat. Kita duduk sama-sama dan kita berdoa. Jangan tertobat di mana mulai kasih salah, bosong yang diikut sidang ini bosong putuskan sampai batu. Bosong tidak usah. Contoh tertawa itu salah satu itu Musa waktu dengan orang Israel sampai di pinggir Laut Merah. Orang Israel marah, soalnya ada kuburan lain kau yang ada di
sini sehingga potong harus mati di pinggir sini. Domana seolah-olah Musa telah memanggil serta menghimpun kita semua dalam satu gereja yang kudus dan aman. Sebagaimana tertulis bagi kita, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memelihara dan memimpin gerejanya, yang memanggil dan mengangkat pemimpin-pemimpin. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudari menyadari bahwa Allah sendiri yang telah memanggil kamu sebagai pemimpin dan pelayan dalam gerejanya di lingkup Klasis Kupang Timur. Dalam menjalankan tugas, janganlah kamu berbuat seolah-olah menguasai dan memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu bekerja dalam cinta kasih dan menjadi teladan bagi mereka. Tetaplah berpegang teguh kepada perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pengakuan dan janji. Allah sendiri yang telah memanggil kamu ke dalam tugas yang hari ini dipercayakan kepadamu melalui ibadah perhadapan ini. Tetapi supaya menjadi nyata kesediaan saudara-saudara terhadap panggilan Allah itu, maka selaku hamba Allah, saya mempersilahkan panitia persidangan Klasis Kupang Timur ke-14 yang telah berdiri ini untuk mengucapkan pengakuan dan janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya. Yang disampaikan oleh Pak Ketua Klasis, keberadaan kami seperti ini, ya, situasi gedung seperti ini. Saya juga adalah ketua panitia kepada gereja ini. Tentu mulai dari saat ini kita akan melakukan persiapan baik dalam menyongsong dan Klasis nanti, tetapi juga kami akan bebenah, kita akan menyiapkan tampak depan gedung ini, dan samping ya target kami sekitar tahun 2027 acara sidang Klasis, tentu tampilan kami akan sedikit ada perubahan lagi. Ini informasi Pak Ketua Klasis. Merasa pesimis bahwa saya ini tetapi ditunjuk ya, tetapi harus bersyukur dan berterima kasih bahwa saya dipercaya karena saya punya kemampuan ya, dan itu masing-masing seksi saya lihat di dalam struktur itu ada kurang lebih ada 9 atau 10 seksi. Mohon supaya ada kerjasama yang baik di antara seksi ya, sehingga jangan sampai waktu diberikan kurang lebih 1 tahun lebih ini, kemudian pada saat nanti pelaksanaan sidang kemudian masih ada kekurangan ya. Selain kita berdoa, kita juga payah bekerja maksimal ya, kita bekerja maksimal. Walaupun kita sibuk ya, kita sibuk dalam urusan pribadi kita, tetapi kita juga harus sibuk terlebih untuk pekerjaan Tuhan yang dibebankan kepada kita ya. Prinsipnya saya juga bilang bahwa kalau bukan kita, siapa lagi ya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalau kita bekerja untuk Tuhan ya? Dengan segala harapan, saya percaya bahwa teman-teman panitia ya, teman-teman panitia dengan segala semangat dan kerja keras, kita berusaha, kita berupaya sehingga persidangan Klasis Kupang Timur tahun 2027 yang ke-14 yang dilaksanakan di Kecamatan Ambang Veto di
gereja biar Dolorosa Pileno dapat berjalan dengan baik. Peserta yang hadir dalam sidang klasis itu dia sekitar 235, sekitar 235 karena kita ada 46 jemaat, tapi nanti akan mekar bulan Juli ini, mekar menaikkan UEPOI, maka biasa tiap jemaat itu utusan 5 orang. 5 orang berarti kita sekitar 235. Kalau ditambah BPP, UPP, ada pengurus kategorial, tambah panitia, tambah tuan rumah, kita hitung P sekitar 400 lah. Soalnya mungkin kami makan sendiri, lalu bapak-bapak yang bermasak kasih kami tidak makan, kira-kira begitu. Jadi itu sedikit gambaran. Mungkin kita sekitar 3 hari, ya, sekitar 3 hari, hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan agenda dalam sidang klasis itu laporan pertanggungjawaban. Jadi kami sebagai majelis klasis itu mempertanggungjawabkan pekerjaan kami selama 4 tahun. Lalu yang kedua, kita menetapkan yang namanya pokok-pokok program di lingkup klasis Kupang Timur. Dan yang ketiga itu pemilihan majelis klasis harian periode yang baru. Jadi di sini klasis Kupang Timur juga dan jemaat ini akan menjadi jemaat historis yang juga menjadi semacam tuan rumah, karena perencanaan sekarang ini klasis Kupang Timur akan mekar dan itu sudah diputuskan di sidang Sabu. Itu sudah diputuskan untuk mekar. Itu berarti bahwa di tempat inilah kalau jadi, maka di tempat inilah ada perpisahan antara klasis Indo dan klasis yang baru.